Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara konsekuensi keimanan, orang beriman itu harus siap diuji. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat pertama sampai ayat ketiga. Alif Lam Mim. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja mengatakan amanna, kami telah beriman, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia pun mengetahui orang-orang yang dusta. Fungsi ujian ini yang diberikan kepada orang-orang beriman adalah untuk diketahui siapa yang jujur dalam keimanannya, siapa yang dusta dalam keimanannya. Maka kalau kita mengaku sebagai mukmin, orang beriman itu harus siap diuji. Kadar dari ujian yang akan Allah berikan kepada kita ala hasabiddin, sekadar dengan agama kita. Semakin kuat agama kita, semakin dahsyat ujian yang akan menimpa kita. Semakin lemah agama kita, maka sekadar itu pula ujian yang akan diberikan kepada kita. Maka dari sinilah kita memahami bahwa para nabi adalah orang-orang yang paling dahsyat ujiannya. Kata Nabi SAW di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ad-Darimi, juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi bersabda, "Asyaddun nas bala'an al-anbiya tsummal amsal fal amsal." Manusia yang paling dahsyat cobaannya adalah para nabi, kemudian orang-orang serupa, lalu orang-orang serupa. Ikhwati fillah, a'izzai wa ahibbai rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan menyebutkan ujian yang menimpa Nabiullah Yusuf alaihi salam. Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi salam semasa hidupnya sekitar 120 tahunan menurut beberapa riwayat. Nabi Yusuf alaihi salam menghadapi beragam macam ujian. Di antaranya beliau dimasukkan ke dalam sumur tua yang menakutkan. Beliau juga dijual sebagai budak, diperjualbelikan layaknya barang dagangan. Kemudian beliau juga menghadapi godaan dan juga tipu dayanya Imra'atul Aziz. Beliau pernah dipenjara selama kurang lebih 7 tahun. Beliau pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelapangan. Beliau mengalami kehidupan yang serba berkecukupan dan mendapatkan kedudukan yang tinggi. Beliau dianugerahi bisa bertemu kembali dengan saudara-saudaranya dan juga menerima permohonan maaf dari mereka.
dan beragam ujian yang lainnya. Ini dialami oleh Nabiullah Yusuf alaihi salam. Dan kita sama-sama tahu derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah derajat kenabian dan kerasulan. Semakin tinggi derajat seorang nabi, seorang rasul, semakin besar ujian yang akan dihadapinya. Kita mengenal ada rasul-rasul ulul azmi. Rasul yang memiliki ketabahan dan kesabaran yang sangat luar biasa. Inilah sayyidnya para nabi dan rasul. Dimulai dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sayyidul anbiya wal mursalin. Kemudian yang kedua Nabiullah Ibrahim alaihi salam, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Nuh alaihi wassalam. Setelah itu para nabi dan rasul yang lainnya. Nah, termasuk Nabi Yusuf yang insyaallah taala akan menjadi pembahasan kita. Dan dari sekian banyak ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihi salam, ujian di nomor yang ketiga, yakni menghadapi godaan dan tipu daya wanita, inilah yang akan menjadi pembahasan kita di rekaman-rekaman berikutnya insyaallah taala. Al-'afwu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.